teman-teman, perlu diketahui bahwa hotel merupakan salah satu contoh dari perusahaan jasa. Perusahaan jasa sendiri adalah perusahaan yang tidak menyediakan sebuah produk dalam bentuk fisik atau tidak berwujud. Meskipun tidak berwujudkan produk, perusahaan jasa tetap perlu adanya perhitungan akuntansi. Contoh dari perusahaan jasa sendiri ada banyak seperti hotel, bengkel, jasa pengiriman, dan lain sebagainya. Hotel mencatat segala transaksi ekonomi secara kronologis dan juga historis. Setiap transaksi yang terjadi di hotel tersebut dan berkaitan dengan perusahaan jasa, maka akan dicatat sebagai bukti transaksi. Bukti transaksi inilah yang menjadi data pencatatan akuntansi bagi perusahaan. Dan selanjutnya, bukti transaksi tersebut dianalisis untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dalam satu periode akuntansi. Seorang akuntan hotel tersebut berkata bahwa dalam pencatatan akuntansi perusahaan jasa harus melewati beberapa tahapan yang disebut siklus akuntansi. Tahapan tersebut harus dilakukan secara berurutan agar menghasilkan informasi keuangan yang valid dan akuntabel. Dalam siklus akuntansi ada 4 tahapan yang harus dilalui dalam perusahaan jasa. Yang pertama ada tahap pencatatan, yang kedua ada tahap pengikhtisaran, yang ketiga ada tahap pelaporan, dan yang terakhir adalah tahap penutupan. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan fokus kepada tahap pencatatan, di mana tahap pencatatan merupakan tahap paling awal dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Tahap pencatatan tersebut memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, kita harus menganalisis bukti transaksi. Yang kedua, penyusunan jurnal umum. Dan yang terakhir, kita melakukan posting ke buku besar. Sebelum kita masuk ke tahap pencatatan, yuk kita pahami terkait karakteristik dari perusahaan jasa. Karakteristik dalam perusahaan jasa terdiri jadi 4 jenis. Yang pertama adalah tidak berwujud, di mana produk yang dihasilkan oleh perusahaan jasa tidak berbentuk fisik sehingga tidak dapat disimpan setelah dilakukan jual beli. Yang kedua, tidak dapat dipisahkan, di mana produk jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. Yang ketiga adalah keberagaman, di mana jenis dan kualitas dalam perusahaan jasa itu berbeda-beda. Yang keempat, tidak tahan lama. Jasa tidak dapat bertahan lama sehingga akan cepat habis ketika dikonsumsi. Selanjutnya, kita akan belajar tentang sumber pencatatan akuntansi, di mana sumber pencatatan akuntansi terdiri dari sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal atau bukti transaksi internal adalah bukti transaksi yang digunakan oleh perusahaan tanpa melibatkan pihak luar. Contoh dari bukti transaksi internal adalah bukti kas masuk, di mana bukti kas masuk adalah tanda perusahaan melakukan transaksi secara tunai. Yang kedua adalah bukti sumber eksternal, di mana bukti sumber eksternal terdiri dari nota, kwitansi, faktur, dan cek yang telah digunakan perusahaan untuk melakukan transaksi jual beli terhadap perusahaan lainnya atau pihak luar. Setelah kita belajar tentang karakteristik dan sumber pencatatan akuntansi, selanjutnya kita akan belajar tentang aturan pencatatan transaksi dalam akun. Aturan pencatatan transaksi dalam akun tersebut akan memudahkan perusahaan dalam melakukan pencatatan pada jurnal umum. Yang pertama ada akun aset atau harta, di mana jika akun aset atau harta bertambah, maka nominal jumlah transaksi ditulis pada kolom debit. Jika berkurang, maka nominal atau jumlah transaksi ditulis pada kolom kredit. Yang kedua adalah akun liabilitas atau hutang, di mana jika bertambah ditulis di sisi kredit dan jika berkurang ditulis di sisi debit. Yang ketiga ada akun ekuitas atau modal, di mana jika bertambah ditulis pada sisi kredit dan jika berkurang ditulis pada sisi debit. Yang keempat ada akun prive, di mana jika bertambah ditulis pada sisi debit dan berkurang ditulis pada sisi kredit. Yang kelima ada akun pendapatan, di mana jika bertambah ditulis pada sisi kredit dan jika berkurang ditulis pada sisi debit. Dan yang terakhir ada akun beban, jika bertambah ditulis pada sisi debit dan jika berkurang ditulis pada sisi kredit.
Selanjutnya, kita akan memasuki pada topik pembahasan pada pembelajaran kali ini, yaitu adalah jurnal umum, di mana definisi jurnal umum adalah aktivitas mencatat setiap transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa berdasarkan dokumen secara kronologis. Jurnal umum sendiri memiliki fungsi, yang pertama ada fungsi historis, yang kedua ada fungsi analisis, yang ketiga fungsi instruktif, dan yang terakhir adalah fungsi informatif. Berikut ini adalah bentuk dari jurnal umum, di mana bentuk jurnal umum terdiri atas 5 kolom. Kolom yang pertama adalah kolom tanggal, digunakan untuk menulis tanggal terjadinya transaksi. Kolom yang kedua adalah kolom nama akun atau keterangan. Kolom yang ketiga adalah kolom ref yang digunakan untuk mencatat referensi yang terkait dengan buku besar. Kolom yang keempat adalah kolom debit, digunakan untuk mencatat jumlah nominal transaksi yang berada di debit. Kolom yang kelima adalah kolom kredit, digunakan untuk mencatat jumlah nominal transaksi yang di sisi kredit. Langkah terakhir dalam tahapan pencatatan adalah memposting pada buku besar. Buku besar sendiri adalah kumpulan akun untuk meringkas transaksi yang dicatat pada jurnal umum. Buku besar merupakan tahapan terakhir dalam pencatatan. Bentuk buku besar dibagi menjadi 4 bentuk, yaitu yang pertama adalah bentuk T, yang kedua adalah bentuk 2 kolom, yang ketiga bentuk 3 kolom, dan yang terakhir adalah bentuk 4 kolom. Berikut adalah bentuk buku besar T, di mana pada buku besar T terdiri atas 2 kolom. Yang pertama ada kolom debit disertai nama akun, total debit, dan yang terakhir adalah saldo. Yang kedua adalah kolom kredit disertai dengan nama akun dan total kredit. Selanjutnya adalah bentuk buku besar 2 kolom. Pada buku besar 2 kolom ini terdapat kolom tanggal, keterangan, ref, debit, dan tanggal lagi, keterangan lagi, ref, dan kredit. Yang ketiga adalah bentuk buku besar 3 kolom. Yang membedakan dari buku besar 2 kolom adalah pada buku besar 3 kolom, kolom tanggal dan keterangan serta ref ditulis 1 kali dan disertai kolom saldo pada akhir kolom. Yang terakhir adalah bentuk buku besar 4 kolom, di mana dalam buku besar 4 kolom terdapat kolom tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, saldo debit, dan saldo kredit. Baik, itu tadi merupakan penjelasan secara singkat terkait tahapan pencatatan siklus akuntansi pada perusahaan jasa.